Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Desi Rahmadani, NIM 1805366 sebagai moderator sekaligus pemateri. Selanjutnya, dua rekan saya. Yang pertama, Serina Akfara Rizal dengan NIM 1805357 sebagai pemateri. Dan rekan saya yang kedua yaitu Widya Novetri dengan NIM 1805384. Baiklah, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu evaluasi pembelajaran dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Ekonomi. Saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation yang artinya penilaian. Evaluasi memiliki banyak arti yang berbeda. Menurut Wang dan Brown, dalam buku yang berjudul Essential of Educational Evaluation, yang artinya evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Sesuai dengan pendapat tersebut, maka evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Selanjutnya, pengertian evaluasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Purwanto, yaitu evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Sedangkan menurut Cronbach menyatakan bahwa evaluasi merupakan pemeriksaan yang sistematis terhadap segala peristiwa yang terjadi sebagai akibat dilaksanakannya suatu program. Pengertian evaluasi pembelajaran telah disampaikan secara konkret oleh beberapa ahli yang memahami dengan baik semua aspek pendidikan yang mampu mempengaruhi nilai akhir dari hasil pembelajaran. Maka, evaluasi telah mencakup semua metode atau teknik yang tidak akan pernah bisa dilanggar maupun diabaikan oleh seorang pendidik. Evaluasi bukanlah suatu kumpulan teknik semata, namun lebih kepada proses berkelanjutan yang tentunya akan mendasari keseluruhan kegiatan atau aktivitas pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran. Yang pertama, teknik non-tes, yaitu yang pertama angket. Angket adalah suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada subjek untuk mendapatkan jawaban secara tertulis. Angket dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, angket langsung, yaitu menjawab atau mengisi angket itu adalah subjek yang diselidiki sendiri. Yang kedua, angket tak langsung, yaitu menjawab atau mengisi angket itu adalah bukan subjek yang diselidiki sendiri. Berdasarkan bentuknya, angket dibedakan menjadi dua, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Terdapat keuntungan dan kekurangan dalam pemakaian angket. Keuntungan dalam pemakaian angket yaitu yang pertama, bila lokasi responden jauh, metode pengumpulan data yang mudah adalah angket. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang ada merupakan waktu yang efisien untuk menjangkau responden dalam jumlah banyak. Yang ketiga, memberikan kesempatan mudah untuk mendiskusikan apabila menemui pertanyaan yang sulit. Yang keempat, responden dapat lebih leluasa menjawabnya tanpa terkesan terpaksa. Dan kekurangan angket yaitu yang pertama, apabila membutuhkan reaksi yang spontan, metode ini merupakan metode yang kurang tepat. Yang kedua, metode ini kurang fleksibel. Yang ketiga, jawaban yang diberikan oleh responden akan terpengaruh oleh keadaan global dari pertanyaan tersebut. Yang keempat, sulit untuk mengetahui maksud dari responden yang sudah terjawab atau belum. Yang kelima, ada kemungkinan terjadinya respon yang salah dari responden. Metode teknik non-tes yang kedua yakni wawancara atau interview. Interview atau sering disebut juga wawancara mempunyai definisi suatu proses komunikasi interaksional antara dua pihak.
Cara pertukaran yang digunakan adalah cara verbal dan nonverbal dan mempunyai tujuan tertentu yang spesifik. Yang ketiga, inventory atau inventory. Inventory pada hakikatnya tidak banyak berbeda dengan angket. Inventory mengandung sejumlah pertanyaan yang tersusun dalam rangka mengetahui sikap, pendapat, dan perasaan siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Data sebagai informasi umumnya telah disediakan dalam bentuk pilihan ganda yang harus dipilih siswa. Jenis alat evaluasi pembelajaran selanjutnya ini teknik tes. Ya, ini yang pertama tertulis. Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan cepat dan tepat. Yang kedua, tes subjektif. Tes subjektif ada dua jenis, yaitu tes urai untuk berbentuk bebas atau terbuka, dan yang kedua tes urai berbentuk terbatas. Terdapat beberapa keuntungan dan kekurangan dalam pemakaian tes subjektif. Keuntungannya ini yang pertama, pembuatannya mudah dan cepat. Yang kedua, dapat dicegah timbulnya spekulasi di kalangan siswa. Yang ketiga, dapat mengetahui seberapa jauh tingkat kedalaman dan penguasaan siswa. Yang keempat, siswa terdorong berani mengungkapkan pendapatnya. Kekurangannya ini yang pertama, kurang representatif atau mewakili materi karena soal terbatas. Yang kedua, cara mengoreksinya cukup sulit atau menyita banyak waktu. Yang ketiga, dalam penilaiannya, tester dapat bersifat subjektif. Yang keempat, koreksinya tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Dan yang terakhir, validitas dan reliabilitas pada umumnya rendah. Jenis teknik tes yang ketiga ini tes objektif. Terdapat 5 macam, yakni yang pertama bentuk benar salah soal-soalnya berupa pernyataan atau statement. Statement tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Yang kedua, bentuk menjodohkan atau matching test dapat kita ganti dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Yang ketiga, bentuk isian atau completion test bisa kita sebut dengan istilah tes isian, tes menyempurnakan, atau tes melengkapi. Yang keempat, bentuk pilihan ganda atau multiple choice test terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Dan yang terakhir ini lisan atau oral test. Tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antar pendidik dan peserta pendidik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang pemilihan alat evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu kriteria tes yang baik. Suatu tes dapat dikatakan valid jika tes tersebut mengukur apa yang sesungguhnya akan diukur. Dan yang kedua yaitu suatu tes dapat dikatakan reliable, di mana tes tersebut dapat memperlihatkan hasil yang sama atau tetap ketika diberikan pada waktu yang berbeda terhadap individu atau kelompok. Dan yang ketiga yaitu suatu tes dapat dikatakan objektif jika penilaian dari 2 orang atau lebih terhadap suatu jawaban yang diberikan sama atau menunjukkan hasil yang sama. Ada hal yang perlu diperhatikan, terutama berkenaan dengan kriteria validitas, yaitu yang pertama, tes bentuk uraian. Dalam soal-soal tes bentuk uraian, siswa diminta untuk merumuskan, mengorganisasi, dan menyajikan jawaban dalam bentuk uraian. Seperti halnya yaitu soal-soal bentuk uraian ini terbagi dalam 2 jenis, yang pertama yaitu uraian bebas dan uraian terbatas. Selanjutnya, kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dalam merumuskan soal-soal bentuk uraian, baik bebas maupun terbatas. Yang pertama yaitu rumusan soal-soal hendaknya jelas dilihat dari pilihan kata atau istilah yang dipakai maupun struktur kalimatnya. Yang kedua yaitu rumusan soal-soal hendaknya cukup singkat dalam arti tidak bertele-tele melainkan langsung pada pokok persoalannya. Materi berikutnya yaitu tes bentuk objektif, di mana dalam soal-soal bentuk objektif lebih dikenal bentuk benar salah, pilihan ganda, menjodohkan dan melengkapi atau isian. Kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan masing-masing jenis atau bentuk soal tersebut yaitu yang pertama, benar salah. Bentuk tes yang soalnya berupa pernyataan. Setiap pernyataan mengandung 2 kemungkinan yaitu benar atau salah. Biasanya soal ini berisi tentang fakta, definisi, dan prinsip-prinsip.
Adapun kaidah-kaidah konstruksi tesnya antara lain yang pertama menghindari pernyataan-pernyataan yang mengandung perkataan kadang-kadang, pasti, pada umumnya, dan sejenisnya yang dapat memberikan indikasi benar atau tidaknya pernyataan tersebut. Yang kedua yaitu menghindari pengambilan kalimat langsung dari buku pelajaran. Yang ketiga menghindari suatu pernyataan yang merupakan suatu pendapat yang masih dapat diperdebatkan kebenarannya. Dan yang terakhir yaitu penyusunan pernyataan benar salah dalam tes dilakukan secara acak. Materi selanjutnya yaitu pilihan ganda, di mana bentuk soal pilihan ganda menyediakan sejumlah kemungkinan jawaban. Satu diantaranya yaitu adalah jawaban yang paling betul. Adapun kaidah-kaidah konstruksi tersebut yaitu yang pertama, pokok soal merupakan masalah yang dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, perumusan pokok soal dan alternatif jawaban hendaknya dibatasi pada hal-hal yang diperlukan saja. Selanjutnya yaitu hanya terdapat satu kemungkinan jawaban yang benar. Yang keempat, alternatif jawaban harus logis dan pengecoh harus berfungsi. Yang terakhir yaitu usahakan tidak menggunakan option yang berbunyi semua jawaban salah. Yang ketiga yaitu menjodohkan, di mana dalam bentuk soal ini berisi pertanyaan yang terdiri atas dua kelompok yang paralel atau disebut pertanyaan dan jawaban yang harus dijodohkan satu sama lain. Adapun kaidah konstruksi tersebut yaitu yang pertama, hendaknya materi yang diajukan berasal dari hal yang sama sehingga pertanyaan yang diajukan bersifat homogen. Yang kedua yaitu usahakan agar pertanyaan dan jawaban mudah dimengerti. Yang ketiga, jumlah jawaban hendaknya lebih banyak daripada jumlah pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu gunakan simbol yang berlainan untuk pertanyaan dan jawaban. Yang keempat yaitu melengkapi, di mana dalam bentuk soal melengkapi merupakan soal yang menghendaki jawaban dalam bentuk kata, bilangan, kalimat atau simbol, dan jawabannya hanya dapat dinilai dengan benar atau salah. Adapun kaidah-kaidah konstruksi tesnya antara lain yang pertama, tidak menggunakan pernyataan yang langsung diambil dari buku. Yang kedua, pernyataan hendaknya mengandung satu kemungkinan jawaban yang dapat diterima. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin hanya sekian video presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.